Nah ini related nih Kak Cut. Tentunya kan semakin jauh semakin mahal ya shipping ya. Tapi satu hal kan nggak terus kita yang bayar shipping ya. Iya. Nggak selalu gitu Nggak ya. Mungkin selalu. lebih tepatnya nggak selalu. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat. Berapa modal yang diperlukan untuk biaya pengiriman? Aduh, Tergantung. kalau biasa modal tadi itu kita banyak banget kan. Kalau untuk kita berbicara tentang pengiriman itu saya tekankan pasti akan per by case. Per by case, betul. Case pertama case-nya produk dulu. Produknya apa? Produknya apa? Terus kedua jumlah. Aha, Jumlahnya berapa banyak? oke. Ketiga, balik lagi dia masuk kategori produk mana? Dangerous good kah atau enggak atau bebas aman aja? Itu berpengaruh ke sertifikat. Pakai asuransi atau enggak? Itu berpengaruh lagi ke harga. Kemudian tadi jaraknya juga. Ya. Gitu. Pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen. Ya kalau misalnya seandainya ini barang-barang yang bebas ekspor ya, seandainya ini kategorinya mau bebas ekspor misalnya tidak ada regulasi khusus misalnya ya. Nah, itu juga ini jatuhnya berpengaruh dari yang tadi. Kalau semuanya bebas kayak gitu, nggak ada terkhusus gitu kan syarat-syaratnya seandainya gitu kan. Nah itu nggak bisa kita jawab secara langsung. Dan kalaupun kita menghubungin logistik nggak akan bisa langsung jawab. Iya. Karena dia harus pengecekan regulasi, bayar pajak keluar gitu kan, ataupun dan lain sebagainya. Itu banyak banget sih yang harus dicek kalau misalnya kita mau nanya pengiriman. Bukan kayak kita ngirim ke kurir ya, udah kirim mau ke misalnya ke Jawa berapa barangnya, baju udah langsung dapat Udah ada gitu harga kan. kiloannya. Palingan juga ditanya secara detailnya cuman detailnya di kecamatan mana. Nah itu yang mempengaruhi kecamatan. Iya. Nah sedangkan ini pengaruhnya banyak banget. Makanya kenapa teman-teman juga mungkin untuk teman-teman UKM yang resource-nya mungkin masih terbatas saat ini akan sulit juga karena akhirnya harus mempelajari itu semua dulu. Iya gitu benar. ya. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman mau nanyain terkait logistik ataupun pengiriman itu pastikan pertama udah deal harga dulu. Oke. Deal harga dengan buyer. Pure barangnya aja. Pure barangnya aja. Oke, Berarti di luar shipping. value-nya udah dapet dong. Iya. Nah, contohnya saya udah dealing sampel misalnya, sampel kopi contohnya, sampel kopi 1 kilo. Oke, 1 kilo. 1 kilo itu berapa? Contohnya dia 1 kilonya 80.000 ya per kilo contohnya. Berarti value-nya 80.000. Nah, value ini berpengaruh juga nanti kalau seandainya untuk pengiriman. Semakin gede value-nya juga semakin gede biayanya. Karena kenapa? Karena kadang mereka kayak dari logistiknya juga ngasih asuransi seandainya barang ini hilang, misalnya barang ini dan itu semakin mahal. Iya, semakin mahal seperti itu. Nah, setelah kita dealing harga, setelah kita tahu nih Incoterm. Nah, teman-teman kalau udah pernah belajar tentang ekspor, tentang Incoterm, kayak istilah-istilah penyamaan nama dalam proses pengiriman, kayak misalnya FOB kah, Ex-World kah, CIF kah, atau door to door kah. Nah, teman-teman informasi ke buyer itu mau kirimnya sistem apa? Incotermnya apa? Apakah cuma sampai port Indonesia, istilahnya sampai port Tanjung Priuk ya? Apakah hanya keluar dari gudang kita? Apakah sampai nerima buyer lagi? Istilahnya dari gudang buyer, dari rumah supplier ke rumah buyer istilahnya. Nah, itu berpengaruh lagi dengan sistem pengiriman dan harganya. Itu. Ya. Ini seperti ya Pak Taufik pun gitu ya, kita tanyakan juga kalau ngomong biaya tergantung semuanya. Iya tergantung. Mungkin satu kasus deh Kak Cut yang kalau ngirim sampel misalnya 1 kilo tadi, terus barangnya yang paling Kak Cut paling familiar mungkin kopi kali? Bisa jadi. Dikirim ke Singapura misalnya. Kalau kemarin untuk nanya harga ya? Iya. Perkiraan aja, biar teman-teman mungkin ada gambaran gitu ya. Kalau kemarin ya kita pernah kirim ikan asin. Ikan asin 5 kilo ke kemarin tuh kalau nggak salah ke Brazil ya, kalau nggak salah ke Brazil 5 kilo ke Brazil sampel. Terus terus kita pakainya kalau nggak salah DHL, terus kena biaya sekitar 2 juta kalau nggak salah. Oke, itu udah sampai terakhir. Sampai ke Brazil itu jauh tuh. Sekitar 2 jutaan itu biaya pengirimannya aja, belum termasuk kalau misalnya nanti ada biaya import masuk ke sana, belum lagi kena biaya kalau misalnya
surat dokumen perizinannya. Ini istilahnya baru shippingnya aja kali Iya, ya? shippingnya aja. Shippingnya aja. Jadi itu untuk 5 kilo. Iya, 5 kilo. Oke.